Dalam game gacha, keputusan memberikan rarity pada karakter playable semua ditentukan oleh tim developer. Kita tidak akan tahu alasan pastinya. Tapi sebagai pemain terutama di Genshin, pasti ada momen di mana kita bertanya, kenapa karakter ini bintang 4? Seharusnya dia bintang 5 kan? Di video kali ini, kita akan membahas karakter bintang 4 mana yang secara potensi, pengaruh dan posisi seharusnya mendapatkan rarity bintang 5. Bersama saya, Bapak-Bapak Wibu, Bang Cop, kita mulai videonya. Saya memilih karakter dalam daftar ini dengan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, otoritas atau wewenang politik yang mereka miliki. Yang kedua, dampak keputusan yang mereka ambil terhadap suatu wilayah atau konflik. Dan yang ketiga, kekuatan secara personal dalam lore. Dengan syarat-syarat tersebut, maka karakter-karakter yang dipilih adalah: yang pertama, Ningguang. Harusnya kalian tidak memperdebatkan Ningguang ya. Secara posisi, dia pemimpin Liyue. Kekayaannya nggak ngotak. Dia Elon Musk-nya Liyue. Kekuatan? Lihat di cutscene pas dia bersama Liyue Cixing, Milelith, Adeptus, dan Traveler melawan Oshel. Dia meluncurkan puluhan proyektil batu sebesar rudal lintas benua sambil menerbangkan jet chamber dan mengomandoi pertahanan. Kemampuan sebesar ini sudah seharusnya ada di level bintang 5. Beidou. Kalian tahu prestasinya Beidou? Dia menebas kepala monster laut setelah bertarung berhari-hari di tengah lautan yang diterjang badai sebelum dapat vision. Ya, kalian tidak salah dengar, sebelum dapat vision. Gila emang nih cewek. Kita belum menghitung pengaruhnya sebagai kapten armada bajak laut besar dan memiliki relasi baik dengan lembaga kepemimpinan Liyue. Kemampuannya yang dengan santainya keluar masuk Inazuma saat Raiden mengurung pulau itu dengan badai petir ganas patut diacungi jempol. Seharusnya Beidou punya rarity bintang 5. Dan kitnya aoi developer buff Beidou ini. Nomor 3, Kujo Sara. Secara politik, Sara adalah jenderal yang mengomandoi seluruh militer Inazuma. Pengaruhnya cuma kalah di bawah Raiden Shogun, Archon Electro. Kepiawaiannya dalam memimpin dan strategi perangnya juga terbukti efektif dan efisien, yang bahkan dipuji oleh Kokomi, yang kita tahu adalah seorang jenderal strategi yang cerdas. Secara kekuatan pun tidak banyak karakter yang mampu melebihi dirinya, setidaknya di Inazuma. Maka saya kepikiran sebenarnya dia lebih pantas jadi karakter bintang 5 dibandingkan psikolog kita yang satu ini. Nomor 4, Keiya. 3 hal yang jadi alasan kenapa Keiya sangat layak jadi karakter bintang 5. Pertama, jabatannya adalah Kapten Divisi Kavaleri Knight of Favonius, sekaligus PLT kalau Jin yang sekarang juga PLT tidak di tempat. Ya, PLT-nya PLT lah. Menandakan pengaruh dan keterampilannya. Yang kedua, dia sering disebut-sebut setara dengan Diluc dalam hal keterampilan bertarung. Yang ketiga, dia keturunan Khaenri'ah yang disebut mendiang ayah kandungnya sebagai harapan terakhir dari Khaenri'ah. Setidaknya, dari 3 faktor ini saja, Keiya harusnya bintang 5. Nomor 5, Lisa Minci. Lisa diakui sebagai jenius terbesar dalam sejarah akademia Sumeru selama 2 abad terakhir. Ia bahkan diundang masuk organisasi emak-emak overpower Hexen Circle, tapi menolaknya. Farka juga beberapa kali ngotot menjadikan Lisa sebagai kapten divisi Knight of Favonius. Lisa adalah salah satu karakter yang dalam lore-nya penuh dengan pencapaian yang tidak masuk akal. Nomor 6, Yansan. Apalagi alasan yang pantas diberikan bagi karakter yang jadi mentor dan pelatih fisik dan pertarungan beberapa karakter yang jadi pahlawan terpilih di Natlan. Yansan sendiri adalah salah satu dari 6 pahlawan terpilih. Faresa yang dikenal sebagai pejuang terkuat Natlan, walaupun bukan pahlawan terpilih, juga dimentori oleh Yansan. Makanya saya bilang menjadikan Yansan sebagai karakter bintang 4 itu agak mengecewakan sebenarnya. Candice. Dia memang bukan keturunan langsung dari King Dashret. Secara fisik dan keturunan juga dia orang biasa. Tapi tidak ada orang yang pernah masuk ke desa Aru dan berani mengusik dirinya. Tidak Akademia atau Eremite sekalipun. Mereka tahu betapa berbahayanya Candice kalau desa Aru diusik dan mengundang kemarahannya. Hydro Shielder terunik, kulit yang memikat, wajah yang menawan, dan kekuatan yang berlimpah. Kenapa kau cuma bintang 4, oh Candice? Rosaria. Suster gereja Favonius yang tidak percaya dengan keilahian Bartobas ini dikenal sebagai petarung yang mematikan. Sebagai mantan bandit, Rosaria dapat diandalkan sebagai agen rahasia yang melindungi Mondstadt. Dia mungkin satu-satunya petarung tipe assassin di Genshin sampai sejauh ini. Dan sayang sekali, bukan cuma asetnya yang di-nerf, tapi juga rarity-nya. Terakhir, Noel.
Mungkin sebutan yang paling pantas untuk Noelle adalah One Punch Woman dari Mondstadt. Kekuatan fisik abnormal Noelle sudah terkenal sepenjuru Mondstadt. Noelle bisa mengangkat rak perpustakaan yang penuh buku dengan satu tangan, menghancurkan pedang Wagner berkali-kali sampai dia putus asa bikin pedang khusus Noelle dan beralih bikin Great Sword. Pernah di satu sesi latihan, pedangnya melesat dan nancap di plafon ruang kerja Jean. Dan dia pernah bertarung melawan beberapa lawan Charles sendirian. Kalau bukan karena kebaikan hatinya yang ekstrem dan polos, Jean sudah menjadikannya Knight Up. Maka, mungkin itu juga alasan kenapa Noelle dijadikan karakter bintang 4. Demikian karakter bintang 4 yang seharusnya, dalam pandangan saya, menjadi karakter bintang 5 limited. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan? Atau ada karakter yang seharusnya ada lagi di list? Atau justru tidak ada di list? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya, jangan lupa like dan komen. Saya Bapak-Bapak Wibu Bang Ucok pamit. Assalamualaikum.